Tuhan lewat pujian-pujian kita. Kita mau bersukacita di dalam Dia, sebab ada sukacita di hati kita saat kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita pujian bagi Tuhan. Dalam sukacita di hatiku. Amin. Haleluya. Kita percaya ada sukacita kemenangan di dalam Tuhan. Kita pujian kami Tuhan. Sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan di dalamku. Ada sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersukacita atas kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku, kasih Tuhan tinggal di dalamku, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Haleluya. Memuliakan Engkau Tuhan atas segala anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mata siapkan hati kita memuji, memuliakan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita mau katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat pujian kami di dalam Engkau. Kami katakan sama-sama, kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih-Mu, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami akan pujian kami di dalam Engkau Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu, rasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Pujian kami Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kami percaya mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Kami mari percaya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Kami percaya mukjizat-Mu. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mata memuji memuliakan nama Tuhan. Mata belakang memuji memuliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami menyembah memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan kuasa Roh-Mu. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan atas segala lawatan dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya dengan segala keterbatasan kita, tapi tidak menghalangi pribadi kita, hati kita membuka hati bagi Tuhan, mengundang hadiratnya di dalam pertemuan ibadah kita. Karena kita yakin percaya pada saat kita membuka hati, menyembah, memuliakan namanya, kita merasakan hadirat kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita mau bawa di dalam doa pada saat ini. Kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita minta kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan bagi presiden kita, bagi pemimpin-pemimpin kita, dan biarlah kasih, belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi bangsa dan negara kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk para hamba Tuhan di dalam persekutuan kita. Kita yakin dan percaya bahwa mereka berada di dalam anugerah dan pertolongannya. Kita mau percaya apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan dan pelayanan. Ada Pastor Greg and Tina Powell di Busselton. Kita mau percaya pelayanan mereka dan khususnya jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk digembalakan dan khususnya untuk bertobat baru, biar ada menjadi murid kunci. Amin. Tuhan berkati sertai. Demikian juga Pastor Daryl dan Julian Elliot di Footscray, kita bawa di dalam doa. Biar lawatan Tuhan berkarya di dalam ibadah mereka dan keluarga, di dalam perlindungan Tuhan. Dan khususnya juga kita mau bawa di dalam doa Pastor John and Carol Perry di Suva, negara Fiji. Kita yakin percaya bahwa Tuhan melakukan hal yang baru, dan kita selalu mengingat hambanya ini, amin, yang sering dulunya mengunjungi kita. Dan terakhir kami melihat begitu bersemangat, begitu terus bersuka cita untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bawa-bawa dalam doa. Saudara bisa melihat, amin, di layar di depan ini para hamba-hamba Tuhan yang berada di berbagai negara, di berbagai daerah. Kita percaya bahwa pada saat ini kita mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita dapat beribadah di tempat ini. Waktu yang terbaik Tuhan mencurahkan rahmat anugerahnya dan suatu sukacita bagi kita. Kita dapat merasakan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara pada saat ini, pada pagi hari ada suatu kebutuhan doa, saya mau katakan kepada saudara hal yang sederhana yang saudara lakukan adalah mengangkat tangan. Dan kita akan berdoakan bersama-sama apa yang menjadi kebutuhan pada saat ini, amin. Karena kita telah melihat kuasa kasih Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita terus saat kita mendekatkan diri, saat kita mengangkat dan membawa apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau itu saudara silakan angkat tangan. Ada kebutuhan doa? Kalau tidak ada, amin, saya mendorong saudara, apa yang menjadi pokok doa kita pada saat ini, mari kita mengangkat itu, mari kita percaya bahwa Tuhan mau melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita bagi kemuliaan namanya. Itu saya mendorong saudara, mari angkat suara saudara, mari imani, percaya apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita mau melihat jawaban yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya yakin percaya bahwa setiap pribadi kita memiliki suatu kebutuhan. Jadi saya mendorong saudara sekali lagi, katakan di hadapan Tuhan,
Katakan segala apa yang menjadi kebutuhan itu, dan mari percaya kepada Dia untuk apa yang menjadi kebutuhan itu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin kami, presiden kami. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi dia Tuhan, untuk ya Bapa berada di dalam pemerintahan Tuhan, dan setiap ya Tuhan kebijakan yang dia ambil Tuhan, biarlah ada penyertaan-Mu Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan, sehingga ya Bapa kemuliaan-Mu nyata bagi bangsa dan negara kami, dan kami sebagai umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami di dalam bangsa dan negara kami. Kami mau bawa di dalam doa Tuhan, Tuhan hamba-Mu di dalam persekutuan kami. Ya Bapa, Engkau melihat hati mereka yang selalu terbuka untuk melakukan sesuatu Tuhan di dalam pelayanan mereka. Dan kami yakin percaya Tuhan bahwa kuasa lawatan-Mu berkarya Tuhan, memenuhi kehidupan mereka. Ya Bapa, kami bawa di dalam doa ada Pastor Greg and Tina Fowler Tuhan di Belsolton Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa di dalam Engkau untuk keluarganya, untuk pelayanan mereka dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau lindungi sertai ya Bapa, dan ada ya Bapa pribadi-pribadi yang mau menyerahkan diri Tuhan untuk dibentuk di dalam Engkau Tuhan, dan kami melihat Tuhan hal itu di dalam Kau nyatakan di dalam pelayanan di gereja mereka ya Bapa. Kami yakin percaya juga Tuhan Pastor Lily and Juliet Elliot Tuhan di Footscray Tuhan. Kau melihat hati hamba-Mu ini Tuhan, keluarga mereka yang selalu terbuka untuk melihat Tuhan ke depan apa yang Kau mau lakukan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Berkati keluarga Pastor ini ya Bapa, berkati ya Tuhan seluruh jemaat Tuhan. Kami yakin percaya bahwa kami ada di dalam Engkau, di dalam kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor John and Karov Perry Tuhan, ya Bapa di negara yang jauh ya Bapa, di Suva, Fiji ya Bapa. Tapi kami yakin percaya hati kami selalu terbuka untuk kami saling mendoakan satu dengan yang lain ya Bapa. Dan Kau melihat Tuhan ada suatu nilai ya Bapa yang Kau ya Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan pribadi hamba-Mu ini Tuhan, di mana Kau terus memberkati pelayanannya ya Tuhan dengan keluarga dan seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan oleh belas kasih-Mu Tuhan ada kemenangan iman di dalam Engkau Tuhan. Dan terima kasih ya Bapa untuk setiap kami yang hadir pada saat ini ya Bapa. Engkau melihat hati kami ya Bapa yang penuh kerinduan Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan segala sesuatu Tuhan Engkau berbicara, Engkau membangun iman percaya kami di dalam kebenaran akan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti ya Bapa apa yang Engkau rencanakan ya Tuhan pada mulanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah kami pada saat ini ya Bapa. Dengan hati yang terbuka kami datang Tuhan, dengan hati yang bersukacita Tuhan, kami memperoleh kemenangan Tuhan, karena anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan tercurah di dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mengucap syukur apa yang telah Tuhan lakukan di dalam setiap pribadi kita. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk saudara. Amin. Puji nama Tuhan, senang bersama dengan saudara di dalam persekutuan, khususnya gereja rintisan di tempat ini. Sekali lagi kita masuk di dalam bulan yang kedua di dalam pelayanan di tempat ini, dan suatu sukacita yang berkemenangan yang kita rasakan. Amin. Dan kita yakin percaya ketika Tuhan merencanakan sesuatu yang baik, dan pada akhirnya juga selalu yang terbaik. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Kemarin kita mencoba membantu gereja yang pindah di Pulau Gadung. Mereka menempatkan di mall di lantai 1 PTC, dan sangat senang bersama kemarin, dan kita akhiri dengan doa. Dan ada suatu sukacita kita bisa melihat gedung yang baru di dalam pelayanan mereka, dan suatu berkat tersendiri saat kita mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan besok sangat senang, amin, kita ada waktu untuk bersama dengan untuk saat ini mereka masih bernama Harapan Indah. Kita akan bergabung bersama dengan mereka, dan mungkin nanti pas fellowship kita akan bahas bersama. Tapi saya mau tekankan bahwa ini adalah seperti acara spontan,
kita tidak ada suatu merencanakan seperti ada suatu lomba atau hal-hal yang lain, karena semua pada sibuk, mereka juga perpindahan, demikian juga hal-hal yang lain. Tapi yang penting tujuan kemarin saya ngobrol sama Pastor Jack, tujuannya adalah hanya untuk mau kebersamaan, atau kita mau olahraga, kita mau ke Sentul, kita mau menikmati apa yang bisa kita nikmati, dan kita akan mengakhiri dengan makan sore atau makan malam. Jadi kita akan berangkat siang. Jadi saya mendorong saudara, kalau saudara kesulitan transportasi, silakan kita akan bahas bersama. Jangan khawatir, gereja akan sangat-sangat membantu. Kita akan mau lakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beberapa pengumuman, dan hari Rabu kita ibadah seperti biasa di tempat ini jam 19.45, dan ibadah Minggu jam 10.30 dan jam 15.30. Amin. Kita akan melihat apa yang akan Tuhan lakukan bagi pribadi kita, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, bagi kemuliaannya. Dan kita akan beberapa pengumuman bagi kita, dan terima kasih untuk kita terus saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, karena itulah kekuatan kita, khususnya pada saat-saat ini. Amin. Kita semua berada di dalam pergumulan, khususnya di dalam hal kesehatan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi penting bagi kita untuk kita senantiasa berjaga-jaga, karena waktunya Tuhan juga kita tidak tahu. Tapi pada saat kita ada hati yang terbuka, segala sesuatu saya yakin percaya bahwa kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya katakan kepada saudara bahwa kembali di dalam persembahan adalah sesuatu untuk melakukan bagi pekerjaan Tuhan. Dan puji nama Tuhan, untuk saat-saat ini sangat-sangat terberkati. Segala sesuatu biaya untuk operasional gereja kita bisa membayar semuanya. Kemarin saya terakhir membayar untuk tagihan PAM, dan sangat senang, amin, saya melihat di dalam hal keuangan gereja, karena sangat terberkati. Sudah tidak lagi menggunakan uang pribadi kami, tetapi sudah menggunakan kas gereja. Dan puji nama Tuhan, dengan kesetiaan saudara, sehingga kita bisa melakukan sesuatu apapun, amin, karena kita percaya bahwa Tuhan menempatkan saya dan saudara untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya mendorong saudara sekali lagi, amin, mari kita setia di dalam hal memberi. Mari kita melakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah suatu menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan mari kita akan melihat mujizat Tuhan di dalam, khususnya di dalam keuangan kita. Pada saat kita akan memberikan persembahan kita, keluarga Pak Hobab akan membawa kita satu pujian. Dan sebelumnya kita akan satu di dalam doa, dan pada saat akan memberikan persembahan, keluarga Pak Hobab akan membawakan lagu pujian bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini ya Bapa, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami yakin percaya pada saat kami membuka hati di dalam Engkau, kami yakin percaya bahwa suatu hal yang baik telah Engkau mulai, khususnya di dalam hal keuangan kami. Dan kami tidak akan melupakan Tuhan, dan kami akan selalu setia di dalam Engkau. Kami yakin percaya bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya Bapa, walaupun dengan banyak pemikiran-pemikiran kami, dengan keterbatasan keuangan kami, tapi kami mau mengutamakan Engkau ya Bapa, karena kami mau melihat Tuhan kuasa mujizat-Mu, belas kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Mari kita memberi persembahan kita, dan keluarga Pak Hobab akan bawa kita pujian.
hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang
Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, wow, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Wah, puji nama Tuhan, banyak talenta dan sangat terberkati, amin. Dengan lagu pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, amin. Senang mendengarnya, haleluya. Kita akan membaca dan membuka kitab kita di dalam Yunus pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-17. Dalam membawa Alkitab, kita akan membaca di dalam Yunus pasal yang ke-1, ayat yang ke-1 sampai dengan 17. Saya bacakan kepada kita semua. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul, hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidurlah dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda
dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami telah membaca firman-Mu mengenai kisah panggilan Yunus di dalam kehidupannya. Dan kami yakin percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah bagi setiap pribadi kami. Berbicaralah bagi kami mengenai firman-Mu Tuhan. Engkau memperlengkapi ya Bapa apa yang menjadi kurang. Biarlah Tuhan kemuliaan nama-Mu nyata senantiasa tercurah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hikmat daripada-Mu yang berkarya, Kau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami selalu terfokus dan terarah di dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil judul khotbah pada saat ini, amin, apa yang kita pikirkan? Kita telah membaca kisah Yunus pas pelariannya di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan. Dan saya yakin percaya bahwa ketika Tuhan di awalnya bernazar, dan ketika Tuhan amin berbicara kepada dia, dan saya yakin percaya bahwa dia juga mengalami seperti yang seringkali kita alami, yaitu ada pemikiran-pemikiran alternatif yang lain. Ada beberapa yang saya ringkas, yang saya ambil di dalam sebuah renungan. Berbicara ketika saya berpikir, awalnya bekerja itu mencari uang, ternyata mencari ilmu dan pengalaman. Saya berpikir awalnya ilmu pengetahuan yang saya miliki hanya untuk saya sendiri, ternyata untuk dibagikan, untuk di-share, sehingga bermanfaat bagi masyarakat banyak. Saya awalnya berpikir yang bisa bertahan dalam segala kondisi adalah yang pintar atau yang kuat. Ternyata yang bisa merespon dari setiap perubahan. Makanya seringkali kita bisa melihat adanya tentang motivator, atau yang sering kita juga bisa melihat adanya konsultan, karena bisa melihat keadaan atau merespon setiap keadaan yang terjadi. Karena seringkali perubahan-perubahan itu selalu terjadi di dalam kehidupan ini. Saya awalnya berpikir usia seseorang itu diukur dari bulan dan tahun, yaitu berbicara tentang umur dewasa. Ternyata salah. Tapi yang salah dihitung dari apa yang telah dilakukan kepada orang lain, atau seringkali disebut selama hidupnya, apa yang dia telah lakukan. Saya berpikir awalnya kegagalan itu adalah final. Saya yakin percaya bahwa setiap kita pernah mengalami tekanan dan merasa sudah gagal atau sudah berakhir semuanya. Makanya seringkali ada keputusasaan sampai-sampai ada yang mungkin bunuh diri, atau ada yang lari ke narkoba atau hal-hal yang lain. Tetapi saya merasakan bahwa kegagalan itu ternyata hanyalah suatu sukses yang tertunda. Bagaimana kalau salah langkah? Saya lihat waktu awal-awal saya di kuliah, banyak sekali yang menawarkan waktu itu tentang seperti narkoba. Waktu itu saya lagi berada di dalam masalah. Tapi puji nama Tuhan, amin, saya merasakan bahwa itu yang disebut tentang keberhasilan atau kesuksesan yang tertunda. Saya berpikir adanya
menjadi sukses itu harus kerja keras. Tapi sebenarnya harus bekerja dengan pintar. Jadi kita bisa melihat bahwa bekerja keras, mungkin kita tidak bisa melupakan waktu, seringkali lembur dan apa yang terjadi. Bisa jadi penyakit. Tapi kalau kita kerja yang pintar atau menang suatu peluang, itu yang kita bisa mendapatkan sesuatu tentang sukses. Sejak awal saya berpikir kebahagiaan itu saat meminta. Seringkali kita senangkali melihat bahwa ternyata kalau dari kecil kita kalau mendapat kado atau sesuatu itu ternyata senang. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya ketika kita berada pada saat kita mapan atau bisa memberi, dan suatu kebahagiaan bagi kita tersendiri saat kita memberkati atau memberikan sesuatu kepada anak kita, cucu kita, pada saat mereka mungkin seperti ulang tahun atau saudara-saudara yang lain. Dan saya percaya bahwa itu suatu kebahagiaan tersendiri, amin, yang kita dapatkan saat kita memberi. Sejak awal saya berpikir keberhasilan itu karena keturunan, atau seperti seringkali orang kaya berkata bahwa hartanya tidak akan habis sampai 7 turunan. Dan saya juga waktu pertama kali mungkin saya merantau, saya berpikir, wah, apakah saya bisa bersaing dengan orang-orang yang sudah sukses? Ternyata yang pemikiran itu salah. Yang memiliki harta, kekayaan yang dia bisa yang bisa dia banggakan tidak akan habis sampai 7 turunan. Ternyata berpikiran itu adalah hal yang salah. Tetapi keberhasilan itu diukur dari hasil ketekunan. Makanya banyak orang-orang yang walaupun dia hanya menjual produk tetapi ketika dia setia tekun-tekun di dalam apa yang Tuhan telah percayakan kepadanya, dan menjadi bisnisnya menjadi besar karena dia fokus. Saya juga saya awalnya berpikir kebahagiaan itu ketika kita mungkin memiliki deposito emas, permata, dan semuanya. Ternyata jauh dari semuanya itu lebih berharga adalah kesehatan. Semua orang pada saat ini menjadi bingung. Walaupun dia memiliki uang, tapi dengan adanya pandemi ini, orang kaya sendiri, mungkin kalau saudara melihat, kalau saudara mau kemana-mana, banyak sekali orang mau menggunakan alat pelindung diri. Ada sesuatu keraguan dan takut, dan khususnya orang-orang kaya sangat-sangat sulit untuk bertemu dengan orang lain. Dan itu yang kita bisa melihat, yang kita bisa gariskan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang Tuhan berikan kepada Yunus, memberikan suatu cerita, pengalaman kehidupan. Seperti apa yang kita dapat dalam bacaan kita, hal yang benar juga akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa kita memiliki Tuhan yang besar, yang mulia, yang memiliki suatu rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Di mana kita seringkali berkecamuk di dalam pemikiran kita. Wah, apakah benar apa yang Tuhan kehendaki? Kita akan lihat yang pertama pada saat ini. Yang pertama kita lihat, janganlah kita mengingkari rencana Tuhan. Kenapa Yunus ingkar janji dengan tidak mentaati perintah Tuhan? Pasti ada suatu alasan. Bukankah dia yang penasihat untuk mau melakukan sesuatu bagi Tuhan? Tetapi kenapa dia sendiri yang mengingkari juga? Itu akan menjadi pertanyaan kehidupan di dalam kehidupan kita. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah tertanam. Kenapa kita seperti takut untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan? Terasa kita mau takut untuk mau melakukan sesuatu. Karena kita lihat sendiri, firman Tuhan ini memberikan suatu contoh-contoh di dalam kehidupan kita, bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan sebelumnya. Tuhan memberikan perumpamaan dan contoh bagi kita, untuk kita dapat melihat kehidupan orang-orang
pada zamannya yang Tuhan pakai. Kita lihat, amin, kota Niniwe ada suatu beban yang Tuhan mau melakukan untuk menyelamatkan umat ciptaannya. Dia memakai Yunus. Tapi saya yakin percaya di pemikiran Yunus, amin. Jangan-jangan nanti mereka akan menolak saya. Jangan-jangan mereka akan memukul saya atau melakukan sesuatu yang tidak nyaman di dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa semua pernah mengalami berkecamuk saat kita mau melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Sangat-sangat terberkati, amin, kalau kita bisa melihat awalnya bukan dari akhirnya. Karena dari awalnya ini, amin, kita bisa melihat proses pembentukan Tuhan. Proses bagaimana kita menjauh. Proses pada saat kita menghindari apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan hal ini, amin, seringkali tertanam di dalam kehidupan kita karena suatu ketidakpercayaan. Dan disitulah iblis memakai untuk bisa kita batasi apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan adalah sesuatu yang terbaik bagi Yunus, amin. Seperti yang kita lihat tadi, amin. Yunus memiliki sesuatu yang Tuhan bisa pakai dia untuk menyampaikan sesuatu kebenaran akan firman Tuhan bagi orang-orang di Niniwe yang telah banyak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kita kembali di dalam poin yang kedua. Janganlah tertidur, terlelap, atau mengingkari seperti apa rencana Tuhan. Di dalam pelarian Yunus, dia mengalami, amin, yang disebut seperti gelombang atau tekanan-tekanan, dan dia tidak mengalami kenyamanan. Dalam keadaan terjadi di dalam perjalanan mereka ada angin ribut, gelombang besar, bahkan badai besar. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6, Yunus malah tertidur. Dan di situ kita bisa melihat nakoda menghampiri dia untuk supaya Yunus, amin, berseru kepada Tuhan Allahnya supaya mereka bisa selamat. Dan saya ingin percaya bahwa gelombang pada saat ini seperti yang Alkitab gambarkan adalah gelombang yang sangat besar dan sampai barang-barang di kapal mereka membuang. Saat ini, amin, kalau kita bisa merenungkan apa yang terjadi di dalam iman percaya kita. Saat ini banyak gelombang badai hidup hampir menenggelamkan iman kita, atau iman keluarga kita, atau iman saudara-saudara kita. Tetapi apa yang kita bisa melihat, amin, seperti kita mengalami tidak terjadi apa-apa. Tekanan-tekanan, dan kita bisa melihat di kiri kanan kita banyak orang-orang yang seperti tidak begitu peduli dengan apa yang Tuhan mau lakukan. Saya mendengar, amin, cerita dari Pastor Jack kemarin. Ada suatu gereja yang besar, mungkin memiliki sampai 7.000 jemaat. Tetapi apa yang terjadi di dalam ibadah online? Biasanya kalau di ibadah online itu kelihatan siapa yang bisa menyaksikan. Kalau hari biasa, sebelum pandemi, mereka jumlah setiap kali ibadah sampai 7.000 orang. Tetapi pada saat menggunakan media online, hanya 400 yang terdaftar, yang merespon dari setiap mereka mengadakan suatu ibadah. Dan apa yang terjadi, amin, kalau kita bisa melihat hal-hal ini, bahwa bisa seperti menenggelamkan iman percaya. Untuk kita tidak bisa melakukan sesuatu atau bisa teralih di dalam apa yang telah Tuhan rencanakan di dalam setiap pribadi kita. Dan kita lihat di dalam poin yang terakhir,
Kita melihat bahwa janganlah merupakan suatu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita membuka di dalam Yunus pasal yang kedua ayatnya yang ke-1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam ikan perut itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Dan aku berteriak dan kau dengarkan suara. Amin. Apa yang kita lihat adalah suatu respon yang bagus yang Yunus lakukan, amin. Ketika dia menyadari bahwa walaupun dia lari, walaupun dia jauh dari rencana Tuhan, dia juga tidak mendapatkan kebahagiaan apa yang di dalam pemikiran. Banyak, amin, sekali anak-anak Tuhan yang awalnya mendengarkan suatu pesan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang Tuhan mau bentuk, yang mau merencanakan di dalam kehidupannya, di dalam masa depannya. Seringkali, amin, ketika kuasa iblis mengalihkan, memberikan suatu kata-kata yang menyenangkan seperti apa yang dunia tawarkan. Buat apa sih hari Minggu untuk bisa berada di dalam gereja? Mendingan kamu berbuat sesuatu untuk hobi kamu. Mengapa sih kamu harus bisa bersama-sama dengan orang-orang yang mau memuji memuliakan nama Tuhan? Itu kan suatu membutuhkan suatu biaya. Dan kamu sendiri memiliki suatu kebutuhan-kebutuhan. Dan itulah iblis yang sangat senang sekali menggunakan hal-hal itu. Tapi kalau kita bisa melihat, amin, ketika Yunus, amin, sadar di dalam kehidupannya bahwa apa yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah, respon yang cepat dia lakukan adalah berdoa memohon pengampunan Tuhan. Kalau saya dan saudara, amin, pada saat ini berada di dalam hal yang sama, mungkin saudara, amin, berada di dalam pemikiran-pemikiran yang terombang-ambingkan di dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, amin. Saya mau katakan kepada kita semua, berserulah kepada Tuhan. Ketika Yunus berani mengoreksi dirinya, mengakui kesalahannya, hal yang sama juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa berani mengoreksi diri, mengakui apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam doa. Dalam keadaan pun mari kita berdoa, berseru, memanggil nama Tuhan Yesus. Karena Dia adalah jawaban di dalam kehidupan kita. Selalu ada jalan bagi yang mau berseru kepada Tuhan. Itulah perjalanan dari kehidupan Yunus. Ketika dia mengandalkan apa yang menjadi pemikirannya, dia berkata bahwa ketika saya semakin jauh dari hadapan Tuhan, mungkin Tuhan tidak akan tahu apa yang saya lakukan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia semakin jauh, semakin dia lari dari panggilan Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya, seperti memanggil dia, memberikan sesuatu. Karena saya percaya, bukannya Tuhan tidak mau memakai orang-orang yang lain, bukannya Tuhan tidak mau memakai orang-orang yang bisa seperti lebih pintar atau hal-hal yang lain. Tetapi suatu pesan, amin, bahwa ketika Yunus memberikan dirinya, amin, dan disitulah Tuhan membentuk sesuatu di dalam rencana yang baik di dalam kehidupan Yunus. Kemenangan kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita mengubah cara pandang kita, maka arah hidup kita, kehidupan kita lebih terarah. Kita lihat di dalam Wahyu. Wahyu pasal yang kedua yang ke-10b. Kalau kita lihat sebelumnya mengenai tantangan-tantangan. Tetapi saya mau katakan kepada kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b. Karena itu hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mau alasan apa lagi kita untuk mau menolak panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya mengambil suatu contoh. Pendiri gereja kita, Pastor William Mitchell. Apakah dia mengalami kekurangan?
Apakah dia mengalami seperti umur yang pendek? Apakah dia merasa berkekurangan? Tidak, amin. Ketika hatinya yang terbuka bagi pekerjaan Tuhan, saudara bisa membayangkan kalau dia tidak mengambil alih, kalau dia tidak mau melakukan sesuatu, bagaimana dengan orang-orang? Karena kita lihat pada zaman saat itu gereja tidak mau melakukan sesuatu untuk menjangkau orang-orang yang terpinggirkan. Awal-awal dia melakukan suatu pelayanannya untuk menjangkau, mungkin seperti di negara kita adalah orang-orang gelandangan yang ditolak dari gereja, yang seperti tidak pantas untuk berada di dalam gereja, orang-orang yang di jalanan. Tapi puji nama Tuhan, amin, kita lihat umurnya udah sampai 90 tahun lebih. Dan sampai sekarang kita bisa melihat karya-karyanya, amin. Kita bisa melihat sampai sekarang banyak bangsa terberkati, amin, melalui pelayanan-pelayanan mereka. Banyak orang-orang diubahkan di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Dan itu sangat termotivasi saya, amin, bahwa di dalam kebenaran akan firman Tuhan akan banyak sekali orang diubahkan ketika mereka merespon untuk memberi diri mereka untuk dibentuk. Semakin tahun seharusnya kita semakin dewasa dan bijaksana. Bila di tahun lalu mungkin kita terlalu banyak melakukan kesalahan karena keliru dalam cara berpikir kita, keliru di dalam cara pandang kita, keliru dalam mengambil suatu tindakan. Untuk itu marilah kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita berpikir dalam sudut pandang yang benar sesuai rencana Tuhan. Saya mau katakan tidak ada kata-kata terlambat bagi setiap pribadi kita saat kita memberikan diri kita untuk Tuhan mau pakai bagi kemuliaan bagi namanya. Kita tidak bisa berkata saya mau lari. Seringkali mungkin banyak orang yang tersinggung di dalam pelayanan khususnya di Waterhouse, khususnya bagi anak-anak muda yang mau membangun hubungan di dalam tahap berikutnya atau mau menuju di dalam pernikahan. Seringkali bukannya seperti pastornya kepo untuk mau mengingatkan atau seperti mau menghalangi atau mau ikut campur. Karena seringkali, amin, anak-anak muda seringkali berkata bahwa seperti cinta itu buta. Tetapi kita sebagai orang yang sudah berkeluarga mengetahui bahwa di dalam hal berkeluarga itu, kalau tidak ada suatu landasan, tidak ada sesuatu firman Tuhan yang menjadi pegangan, seringkali apa yang terjadi di dalam rumah tangga bukannya suatu kebahagiaan yang didapat, tetapi seperti perang-perang di luar sana. Tapi hal yang benar, hal yang sangat terberkati, amin, bahwa ketika di sini, amin, anak-anak muda ini begitu senang sekali, amin, banyak hamba Tuhan memberikan suatu pedoman bagaimana membangun suatu hubungan, bagaimana untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, bagaimana sesuatu untuk mengandalkan Tuhan, sehingga ketika berada di dalam rencana Tuhan tidak ada hal-hal seperti untuk melarikan diri di dalam masalah atau di dalam hubungan tersebut. Dan ini, amin, menjadi pelajaran bagi kita mengenai kisah daripada Yunus. Kalau saudara ada waktu, silakan baca untuk melanjutkan mengenai kisah Yunus ini. Pasal ini begitu pendek, gak terlalu begitu panjang, tetapi memiliki suatu makna yang luar biasa. Karena seringkali, amin, banyak sekali orang-orang percaya melarikan diri di dalam rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terakhir, amin, saya melihat juga, saya memberikan suatu contoh seorang hamba Tuhan yang sudah berada di dalam pelayanan, tapi dia meninggalkan, amin, karena dia berpikir bahwa seakan-akan di dalam pelayanan ini tidak ada sesuatu yang menjanjikan. Terakhir saya melihat dia, amin, dia menjadi seorang broker properti. Dan hal-hal itu, amin, saya merasakan bahwa seperti menyia-nyiakan sesuatu yang Tuhan telah sediakan, dan teralih untuk melihat apa yang dunia ini tawarkan. Dan puji nama Tuhan, amin, senang sekali, sangat terberkati bagaimana respon Yunus ketika dia salah di dalam mengambil tindakan. Dan saya yakin percaya seperti tadi ayat penutup kita,
Marilah kita setia, amin. Mari kita mau melakukan, jika ada suatu respon kita yang salah untuk menanggapi apa yang Tuhan rencanakan atau yang Tuhan perkarakan di dalam kehidupan kita. Mari kita melihat dari sudut pandang yang Tuhan mau sesuai dengan apa yang firman-Nya katakan bagi kita semua. Dan puji nama Tuhan, hal yang sangat terberkati bagi kita saat kita bisa merespon bahwa rencana Tuhan adalah suatu rencana yang sangat luar biasa, sehingga Yunus bisa dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Puji nama Tuhan, amin. Pada siang hari ini kita telah mengakhiri rangkaian ibadah kita. Tapi satu hal, amin, sebelum saya mengakhiri di dalam doa. Ada suatu undangan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, seperti pesan yang Dia sampaikan di dalam kehidupan Yunus. Kota Niniwe, kota yang tidak dimenangkan di dalam Tuhan. Banyak kejahatan yang mereka lakukan. Pada saat ini ada banyak kota-kota yang belum dimenangkan di dalam Tuhan. Ada banyak keluarga-keluarga yang belum dimenangkan di dalam Tuhan. Kita tidak bisa melihat ke kiri dan ke kanan dan berkata, biarkanlah mereka yang melakukan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, kalau saudara mendengarkan pesan firman Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, katakan kepada Tuhan, pakai aku Tuhan untuk menjangkau keluarga saya. Pakai aku Tuhan untuk menjangkau orang-orang di sekitar saya. Pakai aku Tuhan untuk menjangkau kota di mana Engkau mau tempatkan saya. Kebenaran akan firman Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita ada suatu hubungan yang baik kepada Tuhan, mendengar firman-Nya. Tapi kalau ada kehidupan atau ada suatu dosa di dalam kehidupan saudara, saya mau katakan firman Tuhan itu tidak berkenan. Untuk itu saya mau katakan saudara harus bisa mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan saudara. Saudara harus bisa memperkarakan itu kepada Tuhan dengan mengatakan, ini aku Tuhan, ampuni aku. Dan saudara bisa mengatakan di hadapannya, di altarnya, di tempat ini. Untuk itu saya mau memberikan undangan bagi saudara. Kalau saudara, amin, pada siang hari ini ada kehidupan saudara tidak berkenan di dalam kehidupan, ada kehidupan dosa, saudara merasakan sesuatu ketidaknyamanan. Tapi ketika firman Tuhan berbicara di dalam kehidupan saudara, dan saudara ingin mau merespon panggilan Tuhan, ingin mau menyerahkan hidup sepenuhnya di dalam rencana Tuhan. Dan saya mau katakan kepada saudara, kita tidak bisa melihat jauh-jauh orang-orang di luar sana, tapi kita bisa melihat orang-orang yang diubahkan di dalam persekutuan kita, di dalam gereja kita. Ada Pastor Tompe, dia hanyalah awalnya seorang petugas kebersihan, tetapi Tuhan mempercayakan untuk memimpin suatu lembaga gereja yang besar, memimpin persekutuan di suatu negara, karena Tuhan telah mengubahkannya. Hal itu juga benar di dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak melihat masa lalu, tidak melihat apa yang ada di dalam kehidupan, tetapi Tuhan merencanakan suatu masa depan. Tapi keputusannya adalah di tangan saudara. Adakah saudara mau hidup di dalam Dia? Dan kalau itu saudara, silakan angkat tangan. Kita akan doakan bersama. Kita akan doakan, kita akan meminta curahan anugerah Tuhan. Kalau tidak ada pada saat ini, amin, saya mau katakan kepada kita semua, marilah kita mengambil suatu waktu yang baik di altarnya untuk mau berdoa apa yang ada di dalam kerinduan kita. Kalau saudara ada kerinduan, Tuhan mau pakai kehidupan saudara, katakan di hadapan Tuhan, berseru kepadanya,
Dan saya mau katakan Tuhan selalu memperhitungkan setiap doa, setiap apa yang kita naikkan di dalam Dia. Tuhan tidak mempermalukan saya dan saudara, tetapi Tuhan mau membentuk sesuai dengan rencananya, sehingga kemuliaannya nyata di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kalau itu saudara, pada saat ini altar dibuka pada saat ini, silakan maju ke depan. Mari kita penuhi altar. Kita mau berdoa di hadapannya. Kita mau perkarakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita mau berdoa kepada Dia. Kita mau berseru kepada Dia. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, pakailah kehidupan. Ini aku Tuhan, aku mau berada di dalam rencana. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang memberikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk orang-orang yang merespon. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Curahkan ya Bapa berkat anugerah ya Tuhan. Engkau mau melihat ya Tuhan setiap kebutuhan Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan mereka ya Bapa. Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah yang sempurna. Segala sesuatu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan segala sesuatu Engkau berkarya di dalam kehidupan. Apapun itu ya Bapa, mungkin pada saat ini kami ada pergumulan Tuhan, ada kepahitan Tuhan, ada beban Tuhan. Kami mau tinggalkan di altar-Mu Tuhan. Kami mau tinggalkan di tempat ini ya Bapa. Kami mau menjadi manusia yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau melakukan sesuatu bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat Tuhan apa yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah mempermalukan kami Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi kami yang lemah ya Bapa. Engkau ya Bapa berperkara di dalam setiap umat-Mu Tuhan. Tuhan, oleh belas kasih-Mu tercurah Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus. Tiada mustahil di dalam Engkau ya Bapa. Engkau berikan hati kami, hati yang taat, hati yang mau melakukan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin, haleluya. Mari kita masih berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kemarin saya sudah membeli micikong. Kita setiap minggu akan selalu setelah ibadah kita akan masak nasi dan kita akan fellowship. Dan seperti biasa untuk setiap ibadah minggu terakhir di setiap bulan, mungkin kita tidak fellowship di gereja, kita mungkin akan fellowship di mall atau di tempat di mana kita bisa menikmati bersama kebersamaan. Jadi saya mendorong saudara untuk selalu melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita setia untuk melakukan, karena begitu indah rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan mengenai acara untuk seperti kedepannya liburan, kita akan bersama-sama membahas di dalam fellowship kita. Silakan saudara kalau ada usul-usul yang baik, saya yakin percaya bahwa sangat memberkati bagi kita untuk kita bisa melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan bagi kami hingga siang ini kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tertanam di dalam hati kami dan kami memperoleh iman yang berkemenangan Tuhan, sehingga senantiasa terpancar Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang sempurna ya Bapa dalam kehidupan kami, dan kami mau Tuhan seperti apa yang Kau firmankan, menuntun kehidupan kami menuju di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk makanan minuman yang telah tersedia. Berkati ya Bapa makanan ini ya Bapa, minuman ini ya Bapa, biarlah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan biarlah Tuhan kami kembali di dalam Engkau, di dalam ibadah-ibadah kami berikutnya. Dan biarlah Engkau berperkara dan sehingga kami merasakan kasih anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah berkat-Mu tercurah bagi setiap kehidupan kami, setiap kami yang hadir, pelayanan kami Tuhan, keluarga kami ya Bapa. Dan itulah kerinduan kami dikuatkan di dalam iman percaya, di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.